Halo penduduk bumi, selamat datang di New Monster ID. Hari ini gue pengen nge-recap film Godzilla di era Showa yang berjudul Invasion of Astro Monster yang diproduksi pada tahun 1965. Nah, buat yang belum nonton recapan film-film Showa sebelumnya, kalian bisa lihat aja di deskripsi. Di situ gue udah siapin listnya cuy. Invasion of Astro Monster sendiri adalah film ke-6 dalam seri Godzilla serta seri Showa yang mengambil latar setelah peristiwa Ghidorah the Three-Headed Monster, di mana diceritakan kalau manusia bumi berhasil mengunjungi sebuah planet yang bernama Planet X. So, kalau gitu nggak usah lama-lama, duduk yang manis dan selamat menonton. Pada tahun 1960, Badan Antariksa Dunia berhasil mengirimkan dua astronot yang bernama Glenn dan juga Kazuo Fuji untuk menyelidiki sebuah planet yang bernama Planet X yang baru aja ditemukan dan lokasinya itu berada tepat di luar planet Jupiter. Sementara itu di bumi, adik perempuan dari astronot Fuji yang bernama Haruno yang kebetulan bekerja untuk Badan Antariksa Dunia terlihat sedang berpacaran dengan seorang penemu yang bernama Tetsuo di sebuah restoran. Sebenarnya selain pacaran, Tetsuo ini kepengen menjual penemuannya, yaitu sebuah alarm yang bernama alarm Ladyguard, ke perusahaan mainan yang diwakili oleh seorang wanita yang bernama Namikawa. Maksud Tetsuo mengajak Haruno untuk ikut di pertemuan ini adalah dia ingin menunjukkan kepada abangnya Haruno yaitu Fuji perihal keberhasilannya dalam menjual penemuannya, sehingga dia berharap hal tersebut akan membuat Fuji menyukai Tetsuo. Karena selama ini diketahui bahwa abangnya Haruo itu keberatan dengan hubungan mereka. Keesokan harinya, Badan Antariksa mendapatkan kabar dari pesawat ruang angkasanya Glenn dan Fuji berada, di mana mereka akhirnya tiba di Planet X. Singkat cerita, begitu mendarat, mereka lalu memutuskan untuk turun demi menancapkan bendera Amerika dan Jepang di sebuah bukit yang ada di dekatnya. Sementara Glenn tetap berada di sekitar area pesawat. Gak lama kemudian, badai petir yang dahsyat sempat melintasi lokasi mereka. Setelah kejadian itu, Fuji lalu menemukan beberapa jejak kaki yang diperkirakan kalau jejak tersebut mirip dengan jejak kaki manusia. Mengetahui hal itu, Fuji lalu kembali ke lokasi pendaratan. Namun begitu sampai, Fuji mendapati kalau temannya Glenn telah menghilang bersama dengan pesawat mereka. Nah, di tengah keadaan yang membingungkan itu, tiba-tiba ada sebuah lift yang berbentuk tabung yang naik ke permukaan, yang kemudian meminta supaya Fuji untuk segera masuk ke dalam lift. Fuji sempat bertanya dengan siapa dia berbicara, yang dibalas dengan mengatakan kalau mereka adalah Silians. Fuji yang memang gak bisa berbuat apa-apa, kemudian menurutinya. Setelah masuk, dia lalu dibawa ke sebuah kompleks bawah tanah. Dan dari sana, Fuji diminta untuk mengikuti sebuah lorong bercahaya, yang kemudian Fuji pada akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Glenn di dalam suatu ruangan. Gak berapa lama, ruangan itu lalu menyala, di mana beberapa orang berpakaian hitam abu-abu, lengkap dengan pelindung mata hitam terlihat memasuki ruangan. Salah satu Silians yang duduk di sebelah mereka lalu memperkenalkan diri sebagai pengendali Planet X. Dia memberitahu bahwa mereka sekarang memiliki urusan yang lebih penting untuk dibicarakan. Melalui layar monitor, para Silians memberitahu bahwa ada seekor monster yang dikenal dengan nama Monster Zero terlihat sedang meneror planet ini. Monster Zero merupakan monster luar angkasa mengerikan yang kerjaannya itu menyerang setiap planet yang disukainya. Nah, ketika wujud dari Monster Zero itu diperlihatkan, para astronot kemudian mengenali makhluk itu sebagai King Ghidorah, seekor kaiju yang juga pernah menyerang bumi. Sang pengendali mengatakan bahwa penduduk bumi sepertinya memang cenderung akan memberikan nama pada segala sesuatu yang mereka temukan. Hal itu berbeda dengan para Silian, di mana mereka hanya memberi angka untuk menamai temuan mereka. Meskipun para Silians ini berada di bawah tanah, namun kerusakan yang dibuat oleh Monster Zero rupanya berhasil merusak sebuah pabrik hidrogen oksida. Nah, setelah situasinya mereda, sang pengendali segera kembali dan meminta maaf. Di sini, para astronot sempat bertanya, apakah hidrogen oksida milik mereka itu sebenarnya adalah air? Sang pengendali kemudian mengiyakan pertanyaan tersebut, sekaligus menjelaskan bahwa di sini air lebih berharga daripada emas. Nah, si pengendali lalu mengatakan alasan kenapa para astronot ini dibawa menemui para Silian, yaitu ternyata mereka dibawa untuk meminta bantuan. Sang pengendali menyadari bahwa sebelumnya Monster Zero telah menyerang bumi.
Tetapi makhluk itu berhasil diusir oleh upaya gabungan dari Monster Zero One dan juga Monster Zero Two. Atau dengan kata lain, itu adalah Godzilla dan Rodan. Jadi orang-orang Sillians ini menamai Godzilla dan Rodan sebagai Monster Zero One dan juga Monster Zero Two. Nah, sang pengendali lalu meminta agar mereka diizinkan untuk sekedar meminjam monster-monster itu. Dan sebagai gantinya, mereka akan memberikan umat manusia obat untuk menyembuhkan penyakit kanker. Mendengar hal itu, para astronot menjawab kalau mereka sebenarnya tidak tahu di mana monster-monster itu berada. Namun sepertinya hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit, karena ternyata para Sillian ini udah mengetahui dengan pasti di mana keberadaan dari lokasi kedua monster itu. Nah, setelah memastikan niatnya, para Sillian lalu mengirimkan kembali Glenn dan juga Fuji kembali ke bumi. Begitu sampai dan menerima kabar tersebut, orang-orang di bumi sebagian besar menyambut baik usulan Sillian. Tapi bagi Glenn dan juga Fuji, mereka ini merasa kalau sebenarnya ada sesuatu yang sepertinya disembunyikan oleh Sillian. Dari sana, Glenn dan Fuji lalu bertemu dengan Haruno dan Tetsuo di sebuah restoran, di mana Fuji kembali menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap hubungan adiknya itu dengan Tetsuo. Namun rupanya sikap Fuji berbeda dengan Glenn, yang mana Glenn ini kelihatannya tidak masalah. Meskipun Glenn hanyalah seorang sahabat bagi Fuji, tapi di sini dia juga memberikan Tetsuo semangat sebelum kemudian Glenn pergi berkencan. Nah, uniknya teman kencan si Glenn ternyata adalah Namikawa, wanita yang membeli penemuan Tetsuo sebelumnya. Next, esok harinya, Glenn tiba-tiba mengajak Fuji untuk berkendara ke tepi danau. Di sini dia menceritakan kepada Fuji bahwa pada saat menginap di sebuah pondok bersama Namikawa tadi malam, secara nggak diduga, Glenn melihat sang pengendali masuk ke dalam kamar dan berkata, semua persiapan sudah selesai. Di malam itu, Namikawa memang tidak bisa melihat sang pengendali, di mana dia mengatakan bahwa Namikawa hanya melihat Glenn yang lagi mengigau sepanjang malam. Nah, ketika sedang mengamati danau, keduanya lalu melihat sekumpulan pasukan GSDF yang tampak mengelilingi danau. Dan pada saat didatangi, kepala peleton menjelaskan bahwa ada semacam aktivitas misterius di tengah danau. Awalnya, Glenn berasumsi kalau itu bisa jadi adalah Godzilla. Tapi ternyata itu bukan Godzilla, melainkan pesawat UFO milik para Sillian. Hal ini kemudian malah mengonfirmasi kecurigaan Glenn dan Fuji perihal para Sillians yang sudah beroperasi di bumi. Pagi harinya, satu dari dua UFO yang muncul itu akhirnya mendarat di pantai di hadapan kerumunan orang-orang yang menyaksikan. Dari sana lalu keluarlah sang pengendali yang kemudian mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat bumi, termasuk Glenn, Fuji, dan juga atasan mereka dari Badan Antariksa yang bernama Dr. Sakurai. Sang pengendali lalu berterima kasih kepada manusia karena telah hadir dan meminta maaf karena telah beroperasi di bumi tanpa sepengetahuan mereka. Intinya para Sillian ini pengen menegaskan kembali perihal niat mereka, yaitu membawa Godzilla beserta Rodan kembali ke planet X. Nah, setelah menemukan Godzilla dan Rodan yang tertidur, mereka kemudian membawa kedua kaiju itu, sekaligus meminta Glenn, Fuji, dan juga Sakurai untuk menemani mereka demi mengawasi operasi tersebut. Sebelum pergi, Tetsuo yang juga berada di area tersebut sempat melihat pacarnya si Glenn, yaitu Namikawa, pergi meninggalkan tempat itu, yang mana hal tersebut menimbulkan kecurigaan, sehingga Tetsuo memutuskan untuk membuntutinya. Singkat cerita, tibalah dia di sebuah pulau, termasuk dia juga menemukan sebuah rumah. Namun pada saat Tetsuo mendekatinya, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Sementara itu di dalam pesawat UFO, sang pengendali menjelaskan bahwa pesawat mereka ini dikendalikan melalui gelombang otak si pengendali, yang kemudian dimasukkan ke dalam komputer yang mengendalikan pesawat mereka. Nah, begitu mereka tiba di planet X, kedua monster itu langsung diturunkan ke permukaan, sementara mereka menonton dari kompleks bawah tanah. Sebuah senjata sinar raksasa lalu menembakkan sinar ke arah dua monster itu untuk menghancurkan medan energi yang ada di sekitar mereka. Nah, ketika Godzilla dan Rodan terbangun, mereka secara tiba-tiba diserang oleh King Ghidorah. Dalam pertarungan itu, Godzilla berhasil menjatuhkan Ghidorah ke tanah, sehingga mereka berhasil memaksa monster luar angkasa itu untuk mundur. Mengetahui hal tersebut, sang pengendali merasa sangat senang, karena ini pertama kalinya mereka bisa mengalahkan Monster Zero.
Di momen ini, tanpa sadar, sang pengendali mengetahui kalau Glenn dan Fuji telah menghilang. Yang ternyata, kedua astronot itu sedang menjelajahi kompleks Parasilian, di mana di salah satu ruangan, mereka menemukan banyak sekali endapan emas, yang membuktikan kebenaran di balik pernyataan sang pengendali, yang mengatakan bahwa di sini, air itu lebih berharga daripada emas. Di ruangan ini pula, tanpa sengaja, Glenn melihat anggota Silian perempuan yang tampangnya itu identik banget dengan pacarnya, yaitu si Namikawa. Nah, di tengah kebingungan, tiba-tiba mereka kemudian ditangkap dan dibawa kembali kepada sang pengendali. Ketika ditanya apa maksud mereka, kedua astronot ini lalu menjawab bahwa mereka hanya ingin melihat-lihat keadaan di planet ini, termasuk pada saat keduanya menemukan timbunan emas. Sang pengendali mengatakan bahwa meskipun mereka ini kesulitan untuk mendapatkan air, tapi mereka ini nggak pernah mengalami yang namanya kekeringan. Glenn juga bertanya, mengapa semua wanita di sini memiliki wajah yang sama? Namun sayangnya sang pengendali nggak memberikan penjelasan yang jelas. Nah, meskipun Glenn dan Fuji sudah melakukan pelanggaran, tapi sang pengendali rupanya bersedia memaafkan mereka karena dia menilai kalau Glenn dan Fuji sudah dianggap sebagai tamu diplomatik. Setelah semuanya selesai, sang pengendali kemudian memberikan mereka sebuah benda yang katanya itu berisi obat kanker, di mana dari sana Glenn dan Fuji lalu dikirim kembali ke bumi dengan menggunakan replika pesawat luar angkasa yang lebih canggih yang dibuat oleh Parasilian berdasarkan data yang mereka peroleh dari pesawat aslinya. Nah, saat pesawat luar angkasa itu lepas landas, Glenn, Fuji, dan juga Dr. Sakurai sempat merasa bersalah ketika mereka melihat Godzilla dan Rodan yang ditinggalkan di planet ini. Singkat cerita, sampailah mereka di planet bumi. Di sini keduanya kemudian disambut dengan bahagia oleh teman-temannya. Namun, kebahagiaan mereka itu berubah pada saat membuka benda yang diberikan oleh Parasilian, yang mana di dalam benda tersebut terdapat semacam kaset rekaman yang ketika didengarkan, rupanya itu sebuah ultimatum dari sang pengendali yang kepengen menuntut warga bumi untuk segera menyerah dan menjadi koloni dari planet X. Sang pengendali juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka sekarang sudah bisa mengendalikan Godzilla, Rodan, serta King Ghidorah, dan akan melepaskan ketiganya untuk menghancurkan peradaban bumi jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Mengetahui kabar itu, seluruh dunia menjadi panik, yang kemudian membuat umat manusia saling berdebat perihal apakah mereka akan menuruti atau melawan kekuatan Silian yang luar biasa. Sementara itu, Glenn yang mengambil inisiatif untuk pergi menuju ke kantor pacarnya, si Namikawa, yang ternyata dia ini memang anggota dari Silian. Di sini kemudian dijelaskan bahwa awalnya itu Namikawa hanya ditugasi untuk mengamati Glenn. Namun seiring berjalannya waktu, dia malah jatuh cinta kepada Glenn. Di momen ini Namikawa memohon kepada Glenn untuk kembali ke planet X bersama dengannya, di mana di sana Namikawa mengatakan kalau mereka bisa hidup bahagia. Mendengar pernyataan itu, tentu aja Glenn menolaknya. Tapi belum selesai mereka berdebat, tiba-tiba beberapa Silian bersenjata muncul di ruangan sambil menangkap Namikawa. Namikawa sempat melepaskan diri dan berlari ke arah Glenn. Dia lalu menyelipkan sebuah surat ke bajunya si Glenn sebelum akhirnya para Silian itu membunuh Namikawa. Dari sana, Glenn kemudian dibawa ke penjara yang ada di pulau yang sama, tempat di mana Tetsuo dipenjara. Sambil berbincang, Glenn lalu mencoba memeriksa surat yang ditinggalkan Namikawa di sakunya, di mana di surat itu dikatakan sebuah informasi yang penting, yaitu para Silian ternyata memiliki kelemahan terhadap suara tertentu. Mengetahui hal tersebut, Tetsuo lalu segera menyadari bahwa suara yang dimaksud itu kemungkinan besar adalah suara yang dihasilkan oleh alarm Lady Guard miliknya yang sebelumnya telah dibeli, dan itu sebabnya perusahaan Namikawa mau membelinya. Nah, karena kebetulan Tetsuo juga membawa alarm Lady Guard miliknya, akhirnya dia mencobanya. Dan benar aja, ketika diaktifkan, perangkat tersebut menyebabkan para penjaga Silian yang ada di dekat mereka berteriak kesakitan. Dari sana, mereka lalu berhasil menarik kunci dari salah satu penjaga dan melarikan diri dari dalam sel. Glenn dan Tetsuo lalu pergi dari fasilitas di pulau itu menuju ke sebuah perahu yang ada di dermaga. Mereka memang sempat diburu menggunakan UFO milik sang pengendali, tapi untungnya Glenn dan Tetsuo masih bisa selamat setelah mereka melompat dan berenang sejauh mungkin. Sementara itu, di saat invasi para Silian akan segera dilaksanakan, akibat manusia yang menolak menyerahkan planet bumi, Glenn dan Tetsuo akhirnya tiba
dan langsung memberitahu yang lainnya tentang kelemahan Parasilian. Dari sana, sebuah rencana lalu disusun untuk memutar suara alarm Lady Guard melalui radio secara massal dengan menggunakan sebuah perangkat yang diberi nama A Cycle Light Ray Gun yang baru aja dibuat untuk melepaskan Godzilla dan Rodan dari kendali para alien. Nah, saat rencana itu dijalankan, Parasilian rupanya sudah memulai invasi lebih awal, di mana Godzilla dan Rodan yang dikirim sekarang mulai mengamuk di negara Jepang. Setelah semuanya siap, suara Lady Guard kemudian disiarkan melalui gelombang udara. Dengan permintaan kepada masyarakat yang mendengarkan siaran ini, dimohon untuk menaikkan volume mereka setinggi mungkin. Begitu juga dengan senjata Light Ray Gun yang dikirim dan mulai menembaki monster-monster itu. Nah, karena Parasilian sekarang tidak berdaya menghentikan serangan balik umat manusia, JSDF lalu mulai menyerang Markasilian yang ada di bumi. Meskipun udah kalah, sang pengendali rupanya menolak untuk menyerah, sambil mengatakan bahwa mereka semua akan melarikan diri ke masa depan yang tidak akan diketahui oleh siapapun. Sebelum akhirnya, dia menekan tombol yang kemudian menyebabkan semua UFO dan markas yang ada di bumi hancur dengan sendirinya. Dengan kejadian itu, lalu menyebabkan kontrol pikiran yang mengendalikan para monster menjadi rusak, di mana Godzilla, Rodan, dan juga Ghidorah jatuh ke tanah. Nah, setelah sadar, Godzilla bersama dengan Rodan lalu melanjutkan pertempuran mereka melawan King Ghidorah. Di pertarungan ini, Ghidorah yang sebelumnya terjatuh bersama dengan Godzilla dan Rodan tiba-tiba muncul lagi. Namun kali ini, dia memilih untuk segera terbang dan kembali keluar angkasa. Haruno sempat bertanya kepada Tetsuo, apakah Godzilla dan Rodan telah mati? Namun Tetsuo menjawab dengan mengatakan kalau kedua makhluk itu tidak akan pernah mati. Setelah kejadian itu, Glenn dan Fuji saling memberikan selamat dan mereka merasa senang bahwa bencana ini rupanya telah berakhir. Namun Dr. Sakurai mengingatkan mereka sekaligus memberitahu kalau mereka masih akan menjalankan sebuah misi diplomatik menuju ke planet X yang sepertinya akan semakin membuat mereka frustrasi. So, itulah tadi alur cerita dari film Invasion of Astro Monster, sebuah film jadul yang bisa dibilang ceritanya itu cukup unik, mengingat ini merupakan tema alien yang coba diperkenalkan di awal-awal film Godzilla. Kalau gitu, terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao!